UAS Statistik Bisnis. Perkenalkan, nama saya Jonis Nurmanto dengan NIM 2206 1102 0559 dengan dokter pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang interval keyakinan. Interval keyakinan adalah rentang nilai yang memungkinkan mengandung nilai parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan data sampel yang diambil. Interval keyakinan digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai sebenarnya dari sebuah parameter populasi. Dalam konteks pendugaan, interval keyakinan digunakan untuk memperkirakan rentang nilai parameter populasi yang mungkin termasuk nilai sebenarnya dari sampel yang diambil. Interval keyakinan ini dibuat berdasarkan sampel yang diambil dan tingkat kepercayaan tertentu, sehingga dapat memberikan informasi tentang seberapa akurat prediksi tersebut. Interval keyakinan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis parameter populasi yang diperkirakan atau diprediksi, seperti rata-rata, proporsi, atau varian. Interval keyakinan ini juga dihitung dengan menggunakan rumus atau teknik statistik yang sesuai, seperti rumus T distribution atau Z distribution. Taraf keyakinan umumnya dinyatakan dalam bentuk presentasi, seperti 90%, 95%, atau 99%. Misalnya, jika kepercayaan adalah 95%, maka artinya jika kita melakukan pengambilan sampel secara berulang, maka pada 95% kali pengambilan sampel, interval keyakinan yang dihasilkan akan mengandung nilai parameter populasi yang sebenarnya. Namun, perlu diingat bahwa tingkat kepercayaan tidak sama dengan tingkat kesalahan. Tingkat kepercayaan hanya mengukur seberapa besar kemungkinan interval keyakinan yang dihasilkan mengandung nilai parameter populasi yang sebenarnya. Sedangkan tingkat kesalahan mengukur seberapa besar kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam mengambil kesimpulan dari data sampel yang dianalisis. Pemilihan tingkat kepercayaan yang tepat bergantung pada konteks dan tujuan analisis statistik yang dilakukan. Sebagai contoh, jika risiko kesalahan yang diinginkan sangat kecil, maka tingkat kepercayaan yang tinggi seperti 99% dapat dipilih. Namun, jika risiko kesalahan yang diinginkan lebih besar, maka tingkat kepercayaan yang lebih rendah seperti 90% dapat dipilih. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung atau mean adalah interval keyakinan yang digunakan untuk memperkirakan rentang nilai rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan data sampel yang diambil. Interval keyakinan ini dapat dihitung menggunakan rumus yang sesuai, seperti menggunakan rumus T distribution atau Z distribution. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dihitung dengan menggunakan informasi dari sampel yang diambil, seperti jumlah pengamatan, mean, dan standard deviation. Dalam menghitung interval keyakinan, tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan atau degree of freedom juga perlu dipertimbangkan. Rumus umum untuk menghitung interval keyakinan untuk rata-rata atau mean dengan tingkat kepercayaan atau confidence level sebesar 1 minus A adalah sebagai berikut. Mean sama dengan nilai rata-rata sampel T division per 2 N minus 1. T-score dengan derajat kebebasan N minus 1 dan division per 2 sebagai tingkat signifikan yang dibagi 2. Biasanya diambil dari table distribution T-student standard deviation sample. N sama dengan jumlah pengamatan sebagai contoh. Jika diambil sampel 50 pengamatan dan dihasilkan rata-rata sampel sebesar 75 dengan standard deviation sebesar 5,
dan tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95%, maka interval keyakinan untuk rata-rata hitung adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan table distribution test student, nilai T 0,025,49 sebesar 2,0096, sehingga interval keyakinan untuk rata-rata hitung dengan tingkat kepercayaan adalah 95%. Jadi, interval keyakinan untuk rata-rata hitung adalah antara 73,583 dan 76,417 dengan tingkat kepercayaan 95%. Pendugaan searah dan dua arah adalah konsep penting dalam statistika inferensial yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Pendugaan searah mengacu pada pengujian hipotesis yang hanya mengevaluasi satu kemungkinan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Artinya, hipotesis hanya diuji terhadap satu distribusi yang dapat berupa nilai lebih besar dari nilai 0 atau lebih kecil dari nilai 0. Pendugaan searah sering digunakan ketika peneliti memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah hubungan variabel. Sebaliknya, pendugaan dua arah mengacu pada pengujian hipotesis yang menguji kedua kemungkinan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Artinya, hipotesis diuji terhadap kedua sisi distribusi, baik nilai lebih besar dari 0 maupun nilai lebih kecil dari 0. Pendugaan dua arah sering digunakan ketika peneliti tidak memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah hubungan variabel. Untuk melakukan pengujian hipotesis, diperlukan tingkat signifikansi yang ditentukan sebelumnya. Tingkat signifikansi digunakan untuk menentukan apakah hasil pengujian hipotesis cukup kuat untuk menolak hipotesis 0. Biasanya, tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01, yang berarti tingkat kepercayaan sebesar 95% atau 99%. Sebagai contoh, jika seorang peneliti ingin menguji hipotesis bahwa terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dengan tingkat depresi pada remaja, maka pendugaan searah dapat digunakan jika peneliti memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah hubungan tersebut. Misalnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 atau HO, tidak ada hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat depresi pada remaja. Hipotesis alternatif atau HH, penggunaan media sosial berhubungan dengan tingkat depresi pada remaja secara positif. Dalam hal ini, pengujian hipotesis menggunakan pendugaan searah karena hipotesis alternatif hanya menunjukkan satu arah hubungan yang spesifik. Namun, jika peneliti tidak memiliki hipotesis yang spesifik tentang arah hubungan, maka pendugaan dua arah dapat digunakan. Misalnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 atau HO, tidak ada hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat depresi pada remaja. Hipotesis alternatif atau H, terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat depresi pada remaja. Dalam hal ini, pengujian hipotesis menggunakan pendugaan dua arah karena hipotesis alternatif mencakup kemungkinan arah hubungan.